Selamat malam pemirsa, senang sekali Warta Wengi kembali hadir di hadapan Anda dengan beragam informasi penting dan terpercaya. Bersama saya Anissa Dewi, kita jelang Warta Wengi selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Cilacap berhasil mengungkap kasus prostitusi online dengan korban gadis di bawah umur. Petugas menangkap seorang perempuan yang diduga sebagai mucikari. Modus yang diperankan pelaku dengan cara menawarkan foto korban kepada lelaki hidung belang melalui media sosial. Polres Cilacap berhasil membongkar praktik prostitusi online di Kabupaten Cilacap dengan mengamankan seorang wanita yang diduga sebagai mucikari berinisial ED alias Bunda, warga Kecamatan Cilacap Selatan. Terbongkarnya kasus prostitusi online berawal dari tim patroli yang curiga dengan gerak-gerik seorang perempuan di tepi jalan. Saat dilakukan pemeriksaan, didapati dalam HP pelaku terdapat chat diduga prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Pasalnya, setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, petugas menemukan dua anak perempuan di bawah umur berada dalam kos yang diduga direkrut oleh pelaku untuk dijual. Pelaku juga mengamankan HP pelaku sebagai barang bukti. Modus yang dilakukan oleh tersangka dengan cara menawarkan korban melalui aplikasi di media sosial dengan mengirimkan gambar-gambar korban kepada lelaki hidung belang. Sedangkan tarif dipatok rata-rata Rp500.000 yang kemudian dipotong langsung sebagai uang setoran kepada sang mucikari. Setelah mendapatkan mangsanya dan ada kesepakatan, pelaku mengantarkan korban ke sebuah hotel. Cilacap berhasil melakukan pengungkapan terhadap kasus dugaan tindak pidana prostitusi online yang dilakukan oleh tersangka, di mana kegiatan ataupun modus operandi dengan menyediakan perempuan di bawah umur yang disampaikan ataupun dilokasikan kepada beberapa pelanggan yang memang saling berhubungan. Penangkapan berawal dari hasil penyelidikan Satreskrim Polres Cilacap dan didapatkan bukti-bukti berupa pemesanan dan berhubungan dengan pemesanan perempuan ataupun prostitusi online. Tapi perempuannya itu pelanggannya cari sendiri apa dicariin? Biasanya dari kita. Ya? Dari kita. Oh, tinggal ini pelanggannya siapa? Iya. Tinggal masuk ke hotel gitu. Iya. Berapa Mbak? Tapi tarifnya itu tergantung siapa itu? Biasanya udah ditentuin dari awal tergantung saya sama sepakatan. tamunya. Biasanya berapa Mbak tarifnya rata-rata? Rata-rata minim 400. Minimal Maksimal paling berapa? mahal berapa? Maksimal 1 juta. Enggak sampai. Oke. Paling 500. Itu sekali ini 2 jam ya? Iya, 1 jam. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satelit TV, mewartakan. Jelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, Panitia Pengawas Kecamatan di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga mulai membuka pendaftaran Panitia Pengawas Kelurahan dan Desa. Nantinya, dari hasil seleksi sebanyak 239 pengawas pemilihan kelurahan dan desa akan bertugas di desa masing-masing untuk mengawasi proses Pilbub tahun 2020. Beginilah saat Panitia Pengawas Kecamatan Padamara menerima pendaftaran calon pengawas pemilihan kelurahan dan desa di Sekretariat Panwascam. Pendaftaran Panitia Pengawasan Kelurahan dan Desa di Sekretariat Panwascam di tiap kecamatan dilakukan untuk persiapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Purbalingga mengatakan, pada gelaran Pilbub tahun 2020 dibutuhkan sebanyak 239 panitia pengawas kelurahan dan desa untuk mengawasi proses pilkada. Panwaslu Kecamatan di seluruh Kabupaten Purbalingga untuk melaksanakan pembentukan Panwas Kelurahan atau Desa di semua desa dan kelurahan sebanyak
224 desa dan 15 kelurahan. Ya, memasuki masa penerimaan berkas pendaftar. Karena tahapannya berhimpitan dari tahapan penerimaan berkas, kemudian penelitian administrasi, kemudian penelitian keabsahan dan wawancara dalam satu timeline yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 22. Jadi Bawaslu beserta jajarannya mengadakan supervisi untuk memastikan jajaran Panwascam melaksanakan sesuai dengan juknis yang diturunkan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Saat ini selama 7 hari, panitia pengawas kecamatan di 18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga mulai membuka pendaftaran panitia pengawas kelurahan dan desa. Nantinya, dari hasil seleksi sebanyak 239 pengawas pemilihan kelurahan dan desa akan bertugas di desa masing-masing untuk mengawasi proses Pilbub tahun 2020. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Loko Coffee Shop kembali melebarkan sayapnya di Purwokerto. Loko Coffee Shop ini resmi dibuka pada Sabtu 15 Februari 2020. Peresmian tersebut diresmikan oleh Direktur Utama PT KAI yakni Edi Sukmoro. Terletak persis di depan stasiun Purwokerto Jalan Stasiun 1 Nomor 2 Bantarsoka, Loko Coffee Shop ini didirikan untuk tempat menongkrong yang menawarkan kuliner sekaligus tempat alternatif bagi para penumpang kereta untuk menunggu kereta api datang. Dalam peresmian Loko Coffee Shop tersebut, Edi meresmikan Loko Coffee dengan memotong tali bunga dan menandatangani batu peresmian sebagai bentuk simbolik dibukanya Loko Coffee Shop. Acara tersebut dihadiri banyak tamu undangan dan juga dimeriahkan oleh penari dari pegawai Loko Coffee Shop. Loko Coffee Shop memberikan arsitektur bangunan bertemakan indoor dan outdoor. Selain itu, juga memberikan pelayanan yang canggih berupa aplikasi Lokomart yang sedang dikembangkan. Untuk memesan kopi, para pengunjung dapat melakukan pemesanan di Loko Coffee Shop melalui aplikasi gadget dan menunggu pesanan datang. Aplikasi tersebut dapat diunduh di Play Store dan juga dapat digunakan di seluruh Loko Coffee Shop. Uniknya, nama Loko Coffee Shop tidak hanya menyajikan kopi pada umumnya, akan tetapi juga menawarkan berbagai kopi dengan variasi rasa seperti es kopi durian, alpukat, cendol latte, panna cotta, dan coklat durian. Selain itu, bagi pengunjung yang tidak menyukai kopi juga disediakan teh dan susu. Ya, Loko Cafe ini adalah upaya dari kita, PT Kereta Api Indonesia, dukungannya dari RMU, ya, anak perusahaannya, untuk memberikan fasilitas tambahan lagi kepada saudara-saudara kita, calon penumpang atau penumpang kereta api, karena ini posisinya juga di seputaran stasiun, ya. Dan kita berharap bahwa dengan adanya Loko Cafe ini nanti juga bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna kereta api, manakala dia mau naik kereta dari stasiun Purwokerto, ini tersedia. Dari Purwokerto, Aji dan Ato, Satelit TV mewartakan.